Halo teman-teman, kembali lagi dengan Itmam di sini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja. Dan sekarang di tangan saya ini sudah ada handphone mantan flagshipnya Sony, yaitu Sony Xperia XZ1. Dan pertanyaannya, apakah handphone ini itu masih layak dimiliki di tahun 2020 ini? Kita akan bahas secara lebih lengkapnya. Teman-teman silahkan tonton video ini hingga selesai. Di tahun 2020 ini memang untuk Sony Xperia XZ1 ini memang sudah keluar dari tahun 2017 lalu. Jadi sudah 3 tahun untuk handphone ini sudah beredar di kehidupan kita begitu. Dan untuk kelayakannya kita pertama bahas desain terlebih dahulu. Jadi untuk urusan desain itu kembali ke selera masing-masing orang. Jadi ada yang suka layarnya penuh, bezelnya tipis, atau kadang ada juga yang memang seleranya dia itu nggak masalah dengan layar kotak dengan jidat dan dagu yang tebal seperti ini. Jadi untuk desainnya memang di tahun 2020 ini kalau menurut saya itu memang masih layak, masih sangat layak dipakai untuk Sony Xperia XZ1. Jadi materialnya ini depan menggunakan Corning Gorilla Glass, kemudian yang di bagian belakangnya itu menggunakan metal, dan juga framenya juga ini metal. Dan untuk secara keseluruhan ini yang saya suka, desain dari XZ1 ini sangat tipis banget ya teman-teman ya. Kemudian di bagian depan layar kita akan menjumpai layar dengan ukuran 5,2 inch, resolusinya sudah Full HD, dan ada dual front facing speaker. Jadi ini stereo kanan kiri. Ya karena itu keunggulan dari layar yang berjidat dan berdagu tebal. Jadi di sini dimanfaatkan oleh Sony untuk menempatkan dual front speaker. Jadi ini langsung nembak ke wajah kita gitu. Jadi lebih mantap gitu teman-teman. Lalu untuk fingerprintnya itu di bagian sebelah kanan itu ada tombol power yang sudah disertai dengan fingerprint. Kemudian di atasnya ada volume up and down. Serta di bagian bawah ini ciri khas dari Sony itu selalu disematkan tombol shutter buat kamera ataupun buat untuk launch kamera begitu. Lalu di bagian bawahnya ada USB Type-C dan 1 lubang mic, serta di bagian kanan. Nah ini untuk Sony, karena ini bukan yang versi global, jadi ini versi X Jepang. Jadi di bagian kirinya itu ada slot yang hanya bisa digunakan untuk menampung 1 micro SD plus 1 nano SIM card. Lalu di bagian atas masih ada jack audio, serta ada 1 lagi lubang buat mikrofonnya. Jadi untuk bagian desain secara selera itu selera manusia masing-masing punya seleranya sendiri-sendiri. Jadi kalau menurutku nih, bagi yang suka tetap nggak masalah dan masih bisa kita gunakan sehari-hari dengan sangat baik. Lalu untuk spesifikasinya teman-teman, Sony Xperia XZ1 ini itu sudah menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 835. Lalu untuk baterainya dia hanya 2700 mAh. Terdengar sangat kecil memang di tahun 2020, ukuran baterai yang hanya 2700 mAh. Tapi untuk selama ini penggunaan saya, baterai berkapasitas 2700 mAh itu mampu untuk mengakomodasi penggunaan saya 1 harian penuh. Dan biasanya 1 hari itu hanya ngecas 1 kali saja. Pagi hari 100%, nanti malamnya paling bisa 10 atau 15% saja. Kemudian untuk penggunaan sehari-hari ini masih sangat bisa digunakan, sangat layak. Tidak ada kayak misalkan stutter lag, frame drop bagi untuk sosial media. Ini semuanya masih lancar, Instagram, Twitter, semuanya dapat berjalan dengan baik, kecuali kalau teman-teman gunakan untuk ngegame. Karena untuk ngegame ini selain baterainya kecil dan otomatis itu harus sering bolak-balik ngecas karena baterainya kecil sekali. Selain itu pula untuk Sony Xperia XZ1 ini juga kadang kalau pas udah panas dia tuh sering frame drop nih teman-teman. Jadi untuk penggunaan ngegame ini sangat ya nggak cocok lah begitu. Jadi untuk penggunaan yang harian saja, sosial media, penggunaan ringan, ini masih sangat baik. Begitu pula dengan kualitas kamera, meskipun ini di belakang hanya ada 1 biji kameranya, di tahun 2020 ternyata ini masih bisa bersaing dengan handphone mid-range pada umumnya. Dan untuk hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini. Untuk detailnya masih terjaga, kemudian untuk videonya juga ini masih sangat baik ya, karena untuk Sony Xperia XZ1 ini sudah bisa merekam hingga 4K 30 fps serta Full HD di 60 fps.
dan 30 fps, serta untuk yang 30 fps nya ini videonya stabil banget nih teman-teman. Dan teman-teman, jadi ini adalah contoh video dari Sony Xperia XZ1 untuk kamera belakangnya. Ini saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Kualitas gambarnya seperti ini. Lalu untuk suaranya teman-teman juga bisa dengar sendiri. Di sini sangat berisik, ada air mancur di situ. Nanya anak-anak juga banyak banget teriak-teriak. Jadi untuk suaranya teman-teman bisa dengarkan sendiri. Kualitas gambarnya seperti ini. Untuk stabilisasinya, ini saya bawa sambil jalan. Cukup stabil banget di Full HD 30 fps. Di 60 fps juga masih stabil, tapi ya lebih stabil yang Full HD 30 fps teman-teman. Ini saya sedang berada di Watu Gunung teman-teman ya. Dan ini adalah contoh video kamera depan dari Sony Xperia XZ1. Ini di Full HD 30 fps dan lagi-lagi ini stabil banget. Jadi ini cocok banget buat kalian yang doyan ngevlog dengan handphone yang lebih simpel. Serta untuk kualitas suaranya seperti ini. Jadi di sini sedang ramai banget, banyak anak-anak dan pada teriak-teriak, ada air mancur segala macam. Untuk kualitas gambarnya seperti ini cukup bagus. Dynamic range-nya juga cukup bagus karena di sini yang belakang itu agak terang dan masih dapat tercover dengan baik, dan wajah saya tetap masih kelihatan dengan jelas. Serta untuk hasil suaranya mungkin teman-teman bisa dengarkan sendiri ya. Jadi ya cukup bagus lah. Di harga 1.500.000 teman-teman udah dapat yang baik-baik di handphone ini. RAM 4GB dan memori internal 64GB itu sudah sangat value for money di tahun 2020 ini. 1.500.000 saja teman-teman. Sementara untuk softwarenya sendiri dari Sony Xperia XZ1 ini sudah menggunakan Android 9 Pie, dan ini untuk UI-nya biasa Xperia UI itu sangat mendekati dengan stok Android, dan tentunya ini membuat kinerja handphone itu menjadi lebih ringan dan terasa lebih gesit serta tampilan yang lebih sederhana, dan biasanya banyak orang yang suka dengan tampilan yang mendekati ke stok Android itu teman-teman. Nah, jadi pada kesimpulannya Sony Xperia XZ1 ini tuh sangat cocok kalau misalkan penggunaan teman-teman bukan buat ngegame di tahun 2020. Untuk prosesornya masih mumpuni Snapdragon 835, kemudian layarnya juga sangat bagus meskipun ini cuma 5,2 inch, ya terbilang kecil sih, tapi kalau untuk sekedar sosmedan ini sudah sangat baik. Kadang juga ada orang yang lebih mementingkan ukuran layar lebih kecil gitu. Itu saja teman-teman yang bisa dapat saya sampaikan tentang Sony Xperia XZ1 ini. Sangat recommended banget di harga Rp1.500.000 saja. Teman-teman sudah bisa mendapatkan RAM 4GB, memori internal 64GB yang bisa diekspansi pakai micro SD, dan prosesor Gahar Snapdragon 835. Nah itu saja, silahkan teman-teman like video ini jika suka, dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nggak layak ikut lintang.